Budak bayangan bab 811 naik kereta. Sunni tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggalkan kota suatu hari nanti. Dia hampir tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada sesuatu di luar kota. Lebih dari itu, baginya, kota itu sendiri selalu tampak seperti tanah asing. Seluruh dunianya biasanya dimulai dan diakhiri dengan pinggiran. Puluhan juta orang yang tinggal di pinggiran memiliki hubungan yang sangat khusus dengan alam liar di luar. Mereka menghabiskan hidup mereka lebih dekat dengannya daripada warga negara yang sebenarnya, dan tidak dipisahkan darinya oleh dinding penghalang tinggi yang menutupi filter udara yang kuat. Di satu sisi, itu membuat mereka lebih terbiasa dengan keberadaan di luar. Di sisi lain, mereka mengasosiasikan dunia luar dengan kematian, penyakit, dan kelaparan pada tingkat yang jauh lebih mendalam. Bagi mereka, padang gurun berarti kematian dalam arti kata yang sangat praktis, berlawanan dengan jauh dan murni teoretis. Itu sebabnya Sunni merasa sangat aneh saat menatap kereta yang seharusnya membawanya ke titik pertemuan di mana Master Jet seharusnya menemuinya. Kereta lintas benua jarak jauh sama sekali tidak mirip dengan kereta api ringan yang biasa digunakan Sunni. Itu menyerupai binatang logam besar berlapis baja yang membentang ratusan meter, tubuhnya yang panjang terdiri dari berbagai segmen besar. Ada gerbong penumpang, gerbong kargo besar, berbagai gerbong utilitas, dan bahkan unit perbaikan dan fabrikasi bergerak yang mampu memulihkan bagian rel yang rusak jika kereta menemui hambatan di jalan. Deretan menara kaliber besar, meriam otomatis, dan penempatan senjata menjulang dari atap, diawaki oleh teknisi kereta api dan petugas keamanan. Itu adalah benteng yang menakutkan dan bergerak. Apapun yang kurang dari itu tidak akan aman, mengingat pemerintah jarang memperhatikan gerbang mimpi buruk yang dibuka jauh dari pusat populasi. Sunni mempelajari kereta itu dengan rasa ingin tahu beberapa saat, lalu pergi ke depan dan menemukan kereta yang ditugaskan padanya. Sebagai seorang master, dia berhak untuk mengendarai mobil berperabotan mewah yang diperuntukkan bagi warga berpangkat tinggi, pejabat pemerintah, dan anggota klan warisan. Dia juga mendapatkan seluruh kabin untuk dirinya sendiri. Kabin itu ukurannya sebanding dengan kamarnya di akademi, tetapi persediaan dan perlengkapannya jauh lebih baik. Sunni melempar ranselnya ke rak dan duduk di dekat jendela, menikmati kelembutan kursi berlengan yang tampak mahal. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ya, sejauh perang berlangsung, yang ini anehnya mewah sejauh ini. Tentu saja, ia yakin kondisi mewah tersebut tidak akan bertahan lama. Tidak ada yang mengganggunya sampai kereta mulai bergerak, awalnya perlahan, lalu semakin cepat dan semakin cepat. Segera, pemandangan kota dan pinggiran yang sudah dikenal berlalu, dan binatang logam besar itu akhirnya melarikan diri ke hutan belantara. Sunni merasakan suasana hati yang khusyuk menguasai akal sehatnya. Meskipun menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di alam mimpi yang jauh lebih liar dan tak tersentuh. Entah bagaimana dia merasa seolah-olah sedang melangkah keluar dari peradaban manusia untuk pertama kalinya. Dia menahan napas saat berbagai bangunan buatan manusia menghilang di belakang. Namun, pemandangan sebenarnya dari dunianya tidak membuat kesan apapun padanya. Itu hanya semacam membosankan. Hamparan liar kuadran utara sebagian besar tampak seperti tempat kosong yang sunyi. Itu hampir seluruhnya terbuat dari lumpur dan salju. Flora apapun yang masih hidup di tanah tandus tampak sakit dan kusam. Langit berat dan abu-abu, dan udara sedikit berkabut.
Terlepas dari bangkai kerangka, sesekali makhluk mimpi buruk yang mati atau bangkai kapal berkarat yang tertinggal dari masa perang manusia, tidak banyak yang bisa dilihat. Sunni menghela napas. Sayang sekali, dunia terjaga tidak sepenuhnya tidak dapat dihuni, tetapi jelas tidak ramah bagi spesies yang pernah menghuni setiap sudutnya. Mungkin Evie benar. Dulu ketika mereka berbicara di reruntuhan katedral kota kegelapan. Dia menatap melalui jendela selama beberapa waktu, lalu berdiri dan berjalan ke ranjang sempit, memutuskan untuk tidur lebih awal. Ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk beristirahat dengan baik untuk waktu yang sangat lama. Akan sangat memalukan untuk melepaskan kesempatan itu. Mengubur wajahnya di bantal lembut, Sunni menutup matanya dan segera tertidur. Pada suatu saat di malam hari, dia terbangun oleh getaran aneh yang menyebar melalui rangka kereta. Mendongak, dia melihat kilatan cahaya pucat di luar jendela dan mendengar deburan yang jauh dan teredam. Menara di lokomotif dan gerbong depan kereta api ditembakkan. Karena tak satu pun dari bayangannya yang berjaga-jaga tampak khawatir, Sunni mendesah, berbalik, dan memejamkan mata lagi. Tak lama kemudian, dia kembali tidur. Dia memimpikannya es dan kegelapan. Di pagi hari, kereta bergerak maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sunni sudah berharap sebanyak itu, jadi dia tidak terkejut. Setelah menyegarkan diri di kamar mandi kecil yang menempel di kabin, dia berjalan ke gerbong makan dan menikmati sarapan yang lezat. Masakannya tidak bisa bersaing dengan kafetaria instruktur di akademi, tentu saja, tapi itu cukup layak. Sambil makan, Sunni mengamati orang-orang lain yang hadir di kereta. Kebanyakan dari mereka adalah pejabat pemerintah dan memiliki sikap militer. Beberapa dari mereka terbangun, dan memberinya anggukan hormat. Meskipun tidak ada apapun tentang Sunni yang mengungkapkan bahwa dia adalah seorang guru, mereka dapat merasakannya. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin bepergian ke selatan karena alasan yang sama dengan dirinya. Mereka juga akan pergi ke Antartika, jadi suasana di gerbong makan menjadi muram. Tidak ada yang berbicara terlalu banyak, dan mereka yang berbicara tidak banyak bicara. Sunni ragu bahwa semua peserta operasi besar-besaran mengetahui cakupan penuh dari bencana yang mendekati kuadran selatan. Faktanya, dia berani bertaruh bahwa sangat sedikit yang memiliki informasi sebaik dia. Lebih dari itu, tidak satu pun dari mereka mungkin memiliki pengalaman pertempuran sebanyak dia. Jika mereka memahami kengerian sebenarnya dari apa yang akan datang, mereka tidak akan begitu tenang. Dia tidak benar-benar tahu bagaimana perasaan tentang itu. Keesokan paginya, kereta lapis baja akhirnya mencapai tujuannya. Sunni turun dari gerbong mewah dan membeku sejenak, menatap hamparan abu-abu yang tak berujung dari ombak yang gelisah. Di depannya, apakah laut? Budak Bayangan bab 812 Konvoi Angkatan Laut. Seperti yang sudah diketahui Sunni, air adalah cara optimal untuk mengangkut kargo dan orang melintasi jarak yang sangat jauh. Peradaban manusia selalu memanfaatkan properti ini untuk keuntungannya. Jalur perdagangan dan pertukaran budaya paling awal, dan karena itu kemajuan, terletak di sepanjang sungai besar, dan kemudian bergeser ke laut dan samudra. Itu telah menyebabkan banyak pusat peradaban terkemuka terletak di sepanjang berbagai pantai. Namun, umat manusia sangat menyesali fakta itu ketika air perlahan merangkak maju dan melahap semua kota yang indah dan penting itu. Lebih buruk lagi, begitu mantra mimpi buruk muncul, lautan dan samudra dipenuhi oleh makhluk mimpi buruk yang menakutkan.
Karena alasan itu, sangat sedikit permukiman padat penduduk yang terletak di dekat air. Semakin jauh ke pedalaman mereka, semakin baik. Manusia masih perlu memanfaatkan kenyamanan yang hanya bisa disediakan oleh lautan. Oleh karena itu, ada banyak pelabuhan berbenteng di setiap kuadran. Sunni sedang melihat salah satu pelabuhan tersebut. Bahkan setelah mengalami kengerian dan keagungan dari Forgotten Shore dan Chain Isles, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Pelabuhan itu sendiri tampak seperti benteng yang tak tergoyahkan, dengan tembok tinggi yang menjulang dari air dan berbagai benteng yang menjorok jauh ke dalam ombak yang suram. Meriam kolosal diarahkan ke cakrawala, siap menjatuhkan apapun yang berani mendekati pelabuhan yang penuh sesak. Berbagai langkah pertahanan mantra yang dipenuhi energi. Dia tidak ragu bahwa lebih banyak lagi yang tersembunyi di bawah air. Namun, jauh lebih mengesankan daripada pelabuhan itu sendiri, adalah kapal-kapalnya. Sunni membeku saat melihat mereka. Sekitar 40 leviatan logam berlabuh di sepanjang pantai, masing-masing panjangnya lebih dari 1 kilometer dan setinggi kastil. Lambung mereka memiliki baju besi yang begitu tebal dan berat sehingga tampak aneh jika gunungan baja ini tetap bertahan. Beberapa tampak berkilau dan baru, tetapi sebagian besar memiliki bekas luka yang dalam, besar, dan jelek. Banyak pelat baja bengkok dan terkorosi, sementara beberapa di antaranya berubah bentuk karena pukulan titanik yang tidak diketahui. Setiap kapal memiliki banyak persenjataan, mulai dari meriam artileri berat hingga senjata anti udara yang menembak cepat dan mortir berhidung pesek. Deretan roket, misil, dan torpedo terlihat di sarang tersembunyi. Meriam utama tampak sangat menakutkan, kebanyakan dari mereka menyerupai railgun besar yang membentang di sepanjang kapal. Masing-masing railgun mampu mendorong putaran kinetik yang berat dengan kecepatan yang begitu ganas sehingga hampir tidak ada struktur manusia yang mampu bertahan dari benturan tersebut. Bahkan mungkin tidak seluruh distrik akan melakukannya. Kapal-kapal itu beristirahat di atas air seperti raksasa yang tertidur. Melihat mereka, Sunni hanya bisa menggigil. Umat U-200B, U-200B manusia terbiasa menganggap yang bangkit sebagai senjata mereka yang paling mematikan. Jadi mudah untuk melupakan betapa perkasa dan destruktifnya manusia duniawi dengan bantuan teknologi yang tepat. Sayangnya, teknologinya semakin tidak dapat diandalkan melawan makhluk mimpi buruk dengan peringkat yang lebih tinggi. Kekejian yang jatuh bisa kurang lebih mengabaikan pemboman yang paling menghancurkan, sementara yang rusak mampu bertahan dari ledakan nuklir. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjelaskan prinsip-prinsip yang bekerja dalam contoh-contoh ini, tetapi banyak bukti empiris telah dikumpulkan untuk hasil yang menghancurkan. Selama hari-hari awal mantra mimpi buruk. Jadi, terlepas dari betapa mengesankannya penampilan 40 leviatan baja, Sunni tahu bahwa kapal saja tidak cukup untuk mengarungi lautan. Kecuali jika mereka dipuji oleh pejuang yang bangkit dan dipandu oleh navigator Nightwalker, bahkan raksasa terapung ini tidak mampu bertahan dalam perjalanan ke kuadran yang berbeda. Tetap saja, Sunni tidak bisa tidak mengagumi keagungan mereka yang diam. Satu hal yang pasti, ternyata kereta itu bukan apa-apa. Saat dia menatap armada, sebuah suara yang akrab tiba-tiba memanggilnya, "Hei, Sunni. Selamat datang di pelabuhan kecil kami." Dia memutar kepalanya perlahan. Master Jet tidak banyak berubah. Dia masih sama percaya diri, cantik, dengan rambut hitam gagak dan mata biru sedingin es. Namun, seragamnya yang biasa hilang, digantikan oleh mantel militer biru tua. Ada senyum puas di bibirnya.
Kerumunan orang berpisah saat dia berjalan mendekat dan melirik kapal-kapal yang berlabuh. Mengesankan, bukan? Sunny diam sejenak, lalu mengangguk. Ya. Sekarang aku melihat mereka, aku mulai mengerti bagaimana kita akan mengevakuasi 800 juta orang dari Antartika. Soul Reaper menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu yakin. Ini hanyalah salah satu dari beberapa konvoi yang akan berlayar ke kuadran selatan. Mereka akan mengantarkan pasukan evakuasi pertama ke Antartika, mengangkut beberapa juta pengungsi, dan berlayar kembali. Jika semuanya berjalan dengan baik, pada saat kapal kembali, mobilisasi sudah dimulai. Armada akan memberi kita bala bantuan, membawa lebih banyak warga sipil ke kapal, dan mengulangi prosesnya sebanyak yang diperlukan. Dia mendesah. Tentu saja, ada lebih atau kurang 0 kemungkinan semuanya akan berjalan dengan baik. Bahkan jika itu terjadi, kita membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mengumpulkan semua orang. Jika kita masih hidup saat itu, siapa tahu, mungkin kita semua akan kewalahan dan dilahap oleh kekejian dalam beberapa bulan pertama. Sunny melirik ke arahnya, ekspresinya suram. Kamu benar-benar tahu cara meningkatkan semangat, tahu? Master Jet menyeringai, jangan terlalu serius. Bagaimanapun, aku sangat senang kamu memutuskan untuk bergabung dengan pesta, Sunny. Aku sangat membutuhkan seseorang yang bisa kupercaya di sisiku. Jangan salah paham, bawahanku yang lain semuanya pejuang terhormat dan ulung. Tapi mereka bukan kamu. Dia berkedip beberapa kali. Aku tidak tahu aku begitu istimewa. Dia memandangnya, lalu mengangkat bahu dan mulai berjalan pergi, mendorong Sunny untuk mengikuti. Dibutuhkan orang tertentu untuk menghadapi keputusasaan yang paling dalam, dan masih terus berjuang. Kamu adalah salah satunya, Sunny. Soul Reaper meliriknya, lalu menambahkan dengan suara yang sama sekali tidak mengandung humor. Dan kita semua akan mengalami banyak keputusasaan dalam beberapa bulan mendatang. Aku punya firasat. Budak Bayangan bab 813 Tentara Evakuasi Pertama. Master Jet membawanya ke PTV militer lapis baja yang berdiri beberapa meter dari peron yang ramai. Tampaknya akses kendaraan ke bagian stasiun ini sangat dibatasi, tapi dia tidak menghiraukannya. Rupanya, pangkat dan statusnya melanggar beberapa aturan. PTV itu sendiri sangat berbeda dari model sipil yang biasa digunakan Sunny, serta mobil polisi yang lebih berat yang pernah dia kendarai di masa lalu. Itu jauh lebih kuat dan bersudut, dibebani oleh beberapa lapis baja komposit, dan seluruhnya di ground. Bahkan jika kendaraan itu memiliki kemampuan levitasi yang terbatas, ia mampu dengan sempurna melintasi medan alami dengan sendirinya. Saat mereka memasuki kabin, robot pemuat humanoid yang menjulang tinggi masuk untuk menurunkan kargo dari kereta, dikemudikan oleh prajurit yang dapat dilihat di kokpit terbuka. Platform eksoskeleton mentah tidak memiliki baju besi dan gagal mencapai kehalusan gerak, skala, dan kecanggihan saudara militer mereka. Tetapi lebih dari cukup untuk melakukan berbagai tugas utilitas padat karya. PTV meraung hidup, mengejutkan Sunny. Tampaknya perbedaan dari model sipil bahkan lebih terlihat di bawah permukaan. Sistem yang mendorong kendaraan ke depan sama sekali berbeda, menghasilkan lebih banyak kebisingan dan getaran, tetapi juga tenaga mentah. PTV melesat maju, nyaris menghindari beberapa penghalang sebelum mencapai jalan semen primitif yang menuju ke pelabuhan. Ketika mereka semakin dekat ke benteng angkatan laut, Sunny dapat mempelajari segerombolan aktivitas yang mendidih di sekitarnya.
Saat ini, pelabuhan menjadi tempat persiapan untuk kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dirancang untuk diakomodasi. Ribuan pegawai pemerintah dan tentara sibuk dengan persiapan panik untuk pengerahan yang mendekat. Banyak bangunan cetakan yang baru dirakit berdiri dalam kotak yang rapi. Beberapa dimaksudkan untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi personel tentara evakuasi pertama, beberapa berfungsi sebagai depot penyimpanan, pusat produksi, fasilitas pelatihan, rumah sakit lapangan, dan sebagainya. Banyak alat berat terus bergerak di antara alun-alun ini, baik mengangkut kargo atau berpartisipasi dalam pembongkaran berbagai struktur. Terlepas dari ruang lingkup kamp militer yang mengesankan, sifatnya yang sementara dan sementara terlihat dengan mata telanjang. Tentara sudah sibuk mendekonstruksi banyak bangunan untuk memindahkan komponennya ke Palka 40 kapal perang. Ribuan manusia mengerumuni perkemahan seperti semut. Sunni melihat banyak prajurit non-kombatan bergegas untuk menyelesaikan tugas mereka, serta banyak prajurit yang sibuk dengan latihan dan latihan. Beberapa dari mereka telah bangkit, tetapi sebagian besar adalah manusia biasa. Ada semua jenis unit spesialis yang terlihat, korps teknik, infanteri mekanis yang bergerak dengan pakaian lapis baja eksoskeleton yang menakutkan, operator kendaraan artileri, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan oleh Sunni. Dia bahkan melihat beberapa platform perang bergerak yang menyerupai siklop raksasa yang ditempa dari logam, tingginya berkisar antara 6 hingga 10 meter. Robot humanoid ini dan pilotnya meninggalkan kesan yang sangat kuat padanya. Mereka tidak seperti loader primitif yang dia lihat beberapa menit yang lalu. Meskipun Sunni tahu bahwa mesin ini dibuat dan dioperasikan oleh manusia, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa dia sedang melihat makhluk mimpi buruk yang sangat besar. Perlahan, skala dan ruang lingkup operasi yang akan datang mulai menyadarinya. Tentu saja, dia sudah mengetahui perkiraan angkanya sejak lama. Tapi mengetahui dan melihat adalah dua hal yang berbeda. Sunni bertahan beberapa saat, lalu bertanya dengan suara agak serak. "Kamu bilang akan ada beberapa konvoi seperti itu?" Master Jet mengangguk saat dia dengan mudah mengendalikan PTV. "Ya. 4. Untuk saat ini. 2 akan berlayar dari kuadran utara, 1 dari timur dan barat. Masing-masing akan mengangkut sekitar 100.000 tentara ke Antartika dalam bulan mendatang. Itu juga termasuk sekitar 20.000 bangkit, dan 50 atau lebih master." Dia berhenti, dan kemudian menambahkan, "Jika mobilisasi berjalan dengan baik. Pada akhirnya kita akan memiliki setidaknya 60.000 kebangkitan dan antara 100-300 master yang berpartisipasi dalam upaya evakuasi." Sunni menarik napas dalam-dalam. Angka-angka ini, sementara jumlah manusia biasa yang dikirim ke Antartika jauh lebih besar, 2 yang terakhir itulah yang membuatnya berhenti. 60.000 mungkin tidak terlalu banyak, tetapi itu berarti bahwa 1/4 dari semua yang terbangun di dunia akan terkonsentrasi di satu benua. Dan itu bahkan belum termasuk mereka yang telah berbasis di kuadran selatan. Jumlah master bahkan lebih sulit dipercaya. 300 lebih dari setengah dari semua naik hidup hari ini. Pemerintah benar-benar menarik semua berhenti. Kekuatan seperti itu. Tapi apakah itu akan cukup? Mengirim begitu banyak orang yang terbangun untuk berperang juga pasti akan meninggalkan 3 kuadran lainnya dengan perlindungan yang lebih sedikit. Dan penduduk mereka lebih terpapar pada keanehan mantra mimpi buruk. Tekanan terhadap infrastruktur yang ada pasti akan meningkat drastis setelah banjir pengungsi juga sampai ke kubu-kubu kemanusiaan. Ini semuanya berantakan.
Melihat ribuan orang bergerak di sekitar kamp sementara, Sunni bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang akan kembali. Dia tidak punya pilihan selain bertanya-tanya apakah dia sendiri akan selamat juga. Meskipun anggota tentara evakuasi pertama tampak terlatih dan disiplin, dia bisa melihat tanda-tanda ketakutan dan ketidakpastian yang tersembunyi jauh di dalam mata mereka. Orang-orang ini mungkin adalah tentara yang berdedikasi dan profesional, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah menghadapi jenis ancaman yang akan segera mereka hadapi. Lucunya, Sunni, meskipun usianya masih muda dan tidak memiliki catatan dinas, telah mendekati peperangan semacam ini dan jauh lebih siap untuk menahan kengeriannya daripada sebagian besar anggota pasukan yang berkumpul dengan tergesa-gesa ini. Akhirnya, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sejak mengetahui tentang bencana yang akan datang. Beban tanggung jawab perlahan bertumpu di pundaknya. Sunni menghela napas, lalu secara mental menepisnya. Omong kosong apa ini? Dia memandang Master Jet, berlama-lama sejenak, dan kemudian bertanya, jadi, kapan aku bisa mendapatkan seragam necis? Budak Bayangan bab 814 Perusahaan khusus. Begitu mereka memasuki batas benteng pelabuhan, lalu lintas manusia berkurang drastis. Namun, masih ada banyak orang di sekitar, semuanya bergerak dengan tergesa-gesa. Master Jet memarkir PTV di dekat bangunan rendah dan kota-kota dan membuka palka untuk keluar. Menghirup udara musim dingin yang dingin, dia menutup matanya sejenak, lalu menghela nafas panjang. Setelah itu, Soul Reaper meliriknya sambil menyeringai. Sebenarnya, kamu datang tepat waktu. Daftar petugas perusahaan kami kurang lebih sudah penuh seperti beberapa hari yang lalu, jadi kami akan mengadakan pengarahan pertama kami. Seharusnya dimulai setengah jam yang lalu, tapi aku menundanya. Untuk menjemputmu dari stasiun kereta. Sunni mengangkat alis. Oh, Master Jet mengangguk. Setiap orang kurang lebih hanya tahu sebanyak yang Anda tahu, jadi saya akan mempercepat Anda semua sekaligus. Memang, sisanya memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan, belum lagi fakta bahwa mereka telah bersama pemerintah selama bertahun-tahun. Namun, jangan biarkan anjing-anjing tua itu mengintimidasi Anda. Sunni tersenyum. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang mudah terintimidasi? Dia meliriknya dan tertawa. Benar, sebenarnya. Itulah salah satu keuntunganmu, sejauh yang ku ketahui. Diremehkan selalu merupakan keuntungan. Dia berjalan maju dengan langkah cepat dan berkata tanpa menoleh ke belakang, dokumennya bisa menunggu nanti. Kami akan menyelesaikan dan memproses Anda setelah pengarahan. Biasanya, Anda tidak akan diizinkan berada di dekat informasi rahasia tanpa izin dan dokumentasi yang tepat. Tetapi belakangan ini prosedur yang tepat telah mengambil kursi belakang untuk efisiensi. Ditambah lagi, hanya ada sedikit orang yang bisa menolak pesonaku. Sunni bergegas mengikuti Master Jet saat mereka memasuki gedung rendah. Setelah memotong melalui beberapa pos pemeriksaan tanpa ada yang berani melihat langsung ke Soul Reaper. Apalagi mengatakan sesuatu tentang warga sipil yang dia seret ke dalam bunker militer bersamanya, dia mengerti bahwa status dan reputasinya benar-benar diinjak-injak prosedur. Setidaknya untuk sebagian besar, bukan hanya manusia biasa, tetapi bahkan kebangkitan memperlakukannya dengan rasa hormat yang menakutkan. Bahkan sesekali guru yang mereka lewati tampak memberikan wajahnya. Dia ragu-ragu, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah aku bertanya? Apa sebenarnya gelar resmimu di Angkatan Darat Pertama? Master Jet meliriknya, lalu tersenyum.
Kenapa? Aku sekarang adalah Kolonel Jet, perwira senior kompi irregular pertama yang bangkit dari Korps Skuadran Utara Pasukan Evakuasi. Sesuap? Ya. Suni mengedipkan mata beberapa kali, lalu mengingat-ingat organisasi dan hierarki angkatan pemerintah. Dia telah mempelajari topik itu sedikit sebelum meninggalkan kota. Tunggu. Bukankah kompi seharusnya dikomandoi oleh kapten? Kolonel. 3 atau 4 pangkat di atasnya. Hanya 1 langkah lagi untuk menjadi seorang jenderal. Sol Reaper mengangguk. Biasanya, kamu akan benar. Namun, gelar dan otoritas menjadi berantakan ketika kebangkitan terlibat. Sebagai aturan praktis, kebangkitan adalah 1 peringkat di atas apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai prajurit biasa. Itu hanya untuk yang normal. Namun, sebagai tidak teratur, kami akan berada di luar hierarki tentara. Jadi status kami dinaikkan untuk mencerminkan hal itu. Suni menggaruk belakang kepalanya. Di luar hierarki? Apa? Dia ragu-ragu, lalu berkata dengan nada tenang, saya tidak yakin apa artinya tidak teratur. Dia tersenyum padanya. Kamu akan tiba dalam beberapa menit. Bersama-sama, mereka memasuki lift yang membawa mereka jauh ke bawah tanah. Master Jet membimbingnya melewati koridor bunker militer yang berkelok-kelok dan kemudian menekan telapak tangannya ke kunci biometrik yang rumit untuk membuka pintu paduan yang tebal. Suni mendapati dirinya berada di ruangan luas yang berisi meja bundar besar. 5 orang sudah duduk mengelilinginya, diam-diam menunggu dimulainya pengarahan. Saat Master Jet masuk, mereka semua berdiri dan memberi hormat padanya. Saat itulah Suni menyadari bahwa mereka semua ascendet. 3 di antaranya laki-laki, sedangkan 2 lainnya perempuan. Master tertua tampaknya mendekati usia 50-an, sedangkan yang termuda hanya sedikit lebih tua dari Sol Reaper. Mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka dan memandangnya dengan rasa hormat yang muram. Dia melambaikan tangan. Tenang, kita semua naik ke sini. Tidak perlu upacara. Para master ragu-ragu selama beberapa saat, lalu santai dan duduk. Master Jet membuka kancing mantel parit biru lautnya, lalu melemparkannya ke sandaran kursi kosong. Suni menghela napas berat, lalu memastikan untuk melihat ke tempat lain. Pipinya tiba-tiba mulai terbakar, tanpa alasan yang jelas. Ternyata, atasan barunya telah melepaskan seragamnya yang biasa dan menggantinya dengan bodysuit hitam ketat. Nyatanya, semua master yang hadir di ruangan itu memakainya. Itu masuk akal. Orang-orang seperti Suni dan mereka tidak membutuhkan baju besi yang dikeluarkan tentara. Mereka semua akan menggunakan kenangan mereka di lapangan. Sebuah bodysuit seperti itu bisa dengan mudah masuk ke dalam semua jenis armor sihir, jadi memakainya sebagai pengganti seragam tidak hanya lebih nyaman, tapi juga praktis. Tapi itu tidak membuatnya mudah bagi Suni. Ada sangat sedikit tempat di mana dia bisa mengistirahatkan matanya tanpa berpotensi mendapat masalah. Itu adalah siksaan murni. Master Jet duduk, mendorongnya untuk melakukan hal yang sama. Sama seperti Suni bingung dengan bodysuits hitam, anggota Ascendet lainnya sama-sama bingung dengan pakaian sipil dan usianya. Akhirnya, salah satu dari mereka melirik Sol Reaper dan bertanya, "Maaf, Bu. Siapa ini? Anak muda? Apakah dia ajudan baru Anda?" Dia melirik mereka, terdiam sejenak, dan kemudian tersenyum. Dia, ya Tuhan, bukan. Pemuda ini adalah Master Sunless, tambahan terbaru dan terakhir dari struktur Komando First Irregular Company. Dia bukan hanya salah satu manusia termuda dalam sejarah yang mencapai pangkat naik, tetapi juga memiliki jumlah pembunuhan yang lebih tinggi dari gabungan kalian semua. Jadi,
Beri dia sambutan hangat, kurasa. Budak bayangan bab 815 perusahaan irregular pertama. Kelima Ascended terkejut dengan deskripsi yang penuh warna, tetapi dengan cepat mengatasi keterkejutan mereka. Sepertinya tidak ada yang meragukan kemampuan Sunny, dan untuk alasan sederhana, tidak ada master yang lemah. Setiap orang yang telah memilih untuk menantang Second Nikmah dan selamat adalah elit menurut definisi. Jadi, pangkatnya adalah satu-satunya bukti kompetensi yang dia butuhkan untuk diterima oleh mereka. Bukan berarti para pejabat pemerintah ini merasa terancam oleh prestasi Sunny. Semuanya berpengalaman, pejuang yang teruji dalam pertempuran. Spesialis. Mereka memiliki kepercayaan diri yang layak pada kemampuan mereka sendiri. Master Jet memandangi mereka dan tersenyum. Karena kita sudah mulai, mari kita perkenalkan. Beberapa dari kalian mungkin saling mengenal, sementara yang lain adalah wajah yang relatif baru. Dia melanjutkan, memperkenalkan masing-masing Ascended yang akan menjadi tulang punggung First Irregular Company. Yang tertua di antara mereka adalah pria berotot yang tampaknya berusia 40-an atau awal 50-an. Tentu saja, sebagai Ascended, dia terlihat sangat sehat untuk usianya. Master Randall sudah dewasa dan beruban, dengan rambut abu-abu dan janggut lebat yang sangat cocok dengan wajahnya yang maskulin. Bodysuit hitam itu pas di ototnya yang menonjol. Segala sesuatu tentang pria itu mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit yang berpengalaman dan sempurna. Kehadirannya solid dan stabil. Master Randall mungkin tidak bertarung berdampingan dengan anggota generasi pertama ketika mantra itu muncul, tetapi karena usianya, dia kemungkinan besar menyaksikan keturunannya sebagai seorang anak. Pengalamannya yang baik sangat bermanfaat bagi perusahaan. Sebenarnya, orang akan mengharapkan dia yang bertanggung jawab daripada Soul Reaper. Namun, bahkan jika pria itu memiliki pemikiran tentang masalah itu, dia tidak membiarkannya muncul. Wanita cantik yang duduk di sebelahnya menonjol di antara kelompok master karena sikapnya yang baik hati dan ramah. Ascended Jessie tampak hampir kebalikan dari Master Jet. Dia memiliki rambut pirang jerami, kulit coklat yang sehat, mata biru berkilau, dan memancarkan perasaan hangat yang aneh. Secara kebetulan, dia paling dekat dengan Soul Reaper dalam hal usia. Tidak ada yang akan menyebut si pirang cantik itu lembut. Tubuhnya yang tinggi dan ramping bertepi energi dan kekuatan yang nyaris tidak ditekan. Sikap santai menyembunyikan sisi tajam dan tajam. Guru ini tampaknya tidak hanya bersemangat tentang kehidupan, tetapi juga tentang pertempuran dan pembantaian pertempuran. Dia adalah seorang pejuang yang tangguh, tanpa diragukan lagi. Begitu pula yang lainnya. Wanita ketiga di antara petugas perusahaan bernama Ascended Inter. Dia berusia akhir 30-an dan tampaknya paling tenang di grup. Rambut keritingnya berwarna coklat tua dan diikat menjadi kuncir kuda sederhana. Sunny tidak tahu apa warna matanya karena, anehnya, wanita itu mengenakan kacamata hitam terpolarisasi meskipun semuanya berada jauh di bawah tanah. Dia duduk di kursinya dengan pose yang sangat santai sehingga hampir tidak pantas untuk pertemuan penting ini. Wajah cantiknya menyendiri dan acuh tak acuh. Lengan bodysuitnya digulung, memperlihatkan lengan bawah yang kencang dan tato padat yang mengubah salah satunya menjadi hitam seluruhnya. Jika bukan karena Tuan Musim Dingin berdiri untuk memberi hormat kepada Soul Reaper ketika mereka masuk, Sunny akan mengira dia tertidur lelap. Pria di sebelahnya tampaknya memiliki tato yang sama, mengisyaratkan bahwa mereka adalah, atau pernah menjadi anggota unit yang sama di masa lalu. Dia seumuran dengan rekan wanitanya,
dengan mata yang jujur dan sikap yang gagah. Ada janggut hitam di wajahnya yang tampan, dan lingkaran hitam di bawah matanya. Ascendet Dale tampak seperti prajurit yang tangguh dan teguh. Sunni tidak tahu pasti, tapi merasa bahwa aspek pria itu setidaknya ada kaitannya dengan pertahanan dan perlindungan. Dia merasakan bahwa jika Tuan Dale memutuskan untuk bertahan, sangat sedikit hal di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Petugas terakhir dari First Irregular Company sedikit lebih tua dan sangat kontras dengan Master Dale. Matanya yang dingin, wajahnya yang tidak ekspresif, dan tatapannya yang dingin semuanya mengungkapkan satu hal. Ascendet Davis adalah seorang pembunuh. Dia tampak seperti master kelompok yang paling berorientasi pada pelanggaran, tetapi kualitas itu bukannya tanpa kehalusan. Sebaliknya, ia tampak lihai, pendiam, dan benar-benar mematikan. Sunni curiga bahwa Davis adalah apa yang dia sendiri pernah inginkan, jenis petarung yang menggunakan kelicikan dan sembunyi-sembunyi untuk menghancurkan musuh dengan satu serangan bedah. Sehingga menghindari kesulitan karena harus menahan pembalasan. Bersama dengan Sunni dan Jet, kelima master akan memimpin kompi irregular pertama. Secara kebetulan, seperti Soul Reaper, masing-masing dari 5 Ascendet memiliki nama panggilan. Master Randall, Jesse, Inter, Dale, dan Davis juga dikenal sebagai Vandal, Mustang, Queen, Knight, dan Pride. Sunni adalah satu-satunya orang yang tidak memilikinya, yang membuatnya merasa sedikit cemburu. Ya, aku selalu bisa menggunakan Mongrel. Dia berkedip. Apa? Tidak. Itu nama panggilan yang buruk. Dan bahkan ide yang lebih buruk lagi. Siapa bilang dia bahkan butuh nama panggilan? Lagi pula dia baik-baik saja dipanggil Sunni. Setelah perkenalan awal selesai, Master Jet melirik mereka lagi dan berkata, kita akan saling mengenal aspek dan kemampuan tempur satu sama lain nanti. Lagi pula itu tidak terlalu penting untuk saat ini, karena aku mengharapkan kalian semua untuk bertindak secara independen dari yang lain lebih sering daripada tidak. Sekarang, mari kita mulai bisnis. Hari ini, saya akan mempercepat Anda tentang komposisi yang diproyeksikan dari perusahaan irregular pertama, tujuan kami, dan membimbing doktrin militer. Dia menekan sesuatu pada komunikatornya, dan proyeksi besar muncul di tengah meja. Sunni mempelajari kepulauan besar dengan daratan terkemuka di timur. Master Jet berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tetapi untuk melakukan itu, Anda harus memahami bentuk umum dari operasi yang akan datang. Seperti yang telah Anda semua ketahui, ini adalah Antartika. Dia menunjuk ke arah proyeksi. Semua Antartika dibagi menjadi 3 bagian. Budak Bayangan bab 816 3 fase. Master Jet menunjuk ke proyeksi. Semua Antartika dibagi menjadi 3 bagian. Antartika Barat, Antartika Timur, dan Pusat Antartika. Antartika Barat sebagian besar terendam air dan terdiri dari pulau-pulau yang tersebar, beberapa di antaranya kecil, beberapa di antaranya besar. Antartika Timur adalah satu daratan besar yang dibumbui oleh banyak danau, dengan barisan gunung yang menonjol di tengahnya. Pusat Antartika adalah daratan panjang dan sempit yang berada di antara keduanya, hampir seluruhnya ditempati oleh pegunungan tinggi. Soul Reaper melanjutkan, Antartika Barat sebagian besar tidak memiliki populasi manusia, sehingga tidak begitu menarik bagi kami. Pusat Antartika adalah pusat administrasi dan teknologi kuadran, sedangkan Antartika Timur adalah wilayah terbesar dan terpadat di benua itu. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan muram, tentara evakuasi pertama akan berlayar dalam 2 minggu.
Kita akan mencapai Antartika 2, mungkin 3 minggu setelah itu. Pada saat itu, rantai mimpi buruk sudah dimulai. Garnisun lokal sudah mengalami peningkatan jumlah gerbang manifestasi, tapi jumlahnya akan meledak pada akhir Maret. Setelah itu, hanya akan terus bertambah. Master Jet menatap proyeksi sebentar, lalu berkata dengan tenang, tidak peduli berapa banyak tentara yang kita kirim. Kita tidak akan mampu menahan banjir makhluk mimpi buruk yang masuk melalui gerbang ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Bahkan perang besar yang diperangi generasi pertama menjadi pucat pasi dibandingkan dengan Chain of Nightmares. Jangan lupa bahwa hampir semua kekejian saat itu adalah dormant rank. Kita tidak seberuntung itu. Dia menghela nafas, lalu bersandar dan menyilangkan lengannya. Menurut para ilmuwan dan peramal kita, masa gerbang akan menjadi kategori kedua dan kategori ketiga. Itu berarti makhluk mimpi buruk yang bangkit, jatuh, dan bahkan rusak, dalam jumlah yang lebih besar dari apapun yang pernah kita lihat. Tentu saja, sesuatu yang bahkan lebih buruk bisa terjadi. Jadi, kita tidak akan mencoba dan menahan mereka. Wajah sang guru perlahan menjadi redup. Menyadarinya, Soul Reaper menggelengkan kepalanya. Ada cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Begitu tentara melakukan pendaratan, itu akan dibagi menjadi 3 bagian, dengan masing-masing bagian mengejar tujuan yang berbeda selama fase pertama operasi. Salah satu tujuannya adalah mengubah sejumlah kecil orang terpilih kota menjadi pusat evakuasi berbenteng yang dapat menahan pengepungan makhluk mimpi buruk selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Master Jet menunjuk ke beberapa titik di peta. Lalu melanjutkan, tujuan kedua adalah untuk merelokasi semua populasi manusia eksternal ke pusat-pusat ini, di mana mereka akan menunggu giliran mereka untuk naik ke kapal. Baik relokasi maupun menunggu tidak akan menjadi proses yang singkat. Terakhir, tujuan ketiga adalah untuk membangun dan mempertahankan koridor evakuasi untuk warga yang direlokasi. Setelah semua orang aman di belakang benteng pengepungan yang telah ditetapkan, fase pertama operasi akan dianggap selesai. Sunny ragu-ragu mengangkat tangan. Ya, dia melirik master lain dengan ekspresi ragu. Lalu bertanya, mengapa kita menunggu bencana melanda sebelum mulai mengevakuasi orang? Bukankah lebih mudah mengeluarkan setidaknya beberapa dari mereka sekarang? Soul Reaper memberinya senyum sedih. Itu karena semua orang yakin bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi setidaknya untuk beberapa tahun lagi. Tingkat persiapan kami sama sekali tidak memadai, dan tidak ada sarana yang mapan untuk memulai evakuasi sebelum waktunya. Singkatnya, pemerintah terjebak dengan celananya turun. Pengerahan Angkatan Darat pertama adalah urusan yang berantakan dan sembrono, yang berarti bahwa lebih banyak tentara akan mati sebagai akibatnya. Namun jangan salah. Ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan, mengingat situasinya. Sunny menghela napas, lalu mengangguk mengerti. Master Jet meliriknya dan melanjutkan, setelah fase pertama operasi selesai, yang kedua akan dimulai. Pada saat itu, pasukan evakuasi kedua harus sudah terbentuk sepenuhnya dan tiba untuk memperkuat pasukan pertama yang terkuras. Fase ini sederhana, yang tidak bisa dibilang mudah. Kami akan menarik kembali semua pasukan kami ke ibu kota pengepungan dan menahan mereka selama diperlukan untuk mengevakuasi setiap warga sipil. Setelah itu, fase ketiga akan menghasilkan eksodus penuh manusia dari Antartika dan akibatnya adalah pemboman besar-besaran benua. Selatan kuadran tidak akan ada lagi. Dia mengambil jeda tajam, lalu tersenyum gelap.
Itulah inti dari operasi secara garis besar. Sekarang, untuk detailnya. Seperti yang pasti sudah Anda duga dari nama perusahaan kami, itu akan memainkan peran khusus selama ketiga fase evakuasi. Perusahaan irregular pertama tidak akan terikat dengan batalion, resimen, atau divisi manapun yang ada. Kami tidak akan mendukung atau memimpin tentara kasar manapun. Sebaliknya, kami akan bertindak sebagai laskar elit. Soul Reaper mencondongkan tubuh ke depan dan menatap mereka dengan mata biru sedingin es. Masing-masing dari kalian akan bertanggung jawab atas kohort dari beberapa prajurit kebangkitan terbaik yang dipekerjakan pemerintah. Kohort akan bertindak semi-independen dan menanggapi setiap rintangan luar biasa yang mengancam untuk memperlambat evakuasi. Setiap kali tentara duniawi atau mereka rekan yang terbangun menghadapi masalah yang tidak dapat mereka tangani, kami akan dikirim untuk menyelesaikan situasi melalui cara apapun yang diperlukan. Ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin, begitu pula ekspresi Master Jet. Artinya adalah bahwa kita akan dilemparkan ke titik nyala yang paling mengerikan, berdarah, dan tanpa harapan dari seluruh operasi secara konsisten. Tidak seperti prajurit biasa yang kemungkinan besar akan memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri di antara pertempuran. Kita akan bertahan suksesi terus-menerus dari penyebaran pertempuran cepat sampai evakuasi selesai. Atau sampai kita semua mati. Itulah mengapa perusahaan irregular pertama tidak hanya mengalokasikan 7 Ascendet, tetapi juga mengapa Ascendet ini adalah yang terbaik yang kita miliki. Masing-masing dari Anda adalah elit di antara para elit. Hitung itu. Dia mengamati wajah bawahannya, lalu mengangkat alis. Ada pertanyaan? Tuan Musim Dingin tiba-tiba mengangkat tangan, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak tertidur. Ketika dia berbicara, suaranya tiba-tiba santai. Bagaimana situasi logistik kita? Apakah akan ada makanan, atau apakah kita akan menghabiskan waktu berbulan-bulan mengunyah daging monster? Kau tahu, seperti biasa. Budak Bayangan Bab 817 Kapten Sunless. Pengarahan berlangsung beberapa saat lagi. 7 Ascendet dari kompi irregular pertama memiliki banyak hal untuk didiskusikan, dan sementara beberapa nuansa melintas di kepala Sunny. Dia perlahan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cobaan yang akan datang. Konon, masing-masing dari mereka memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan sebelum konvoi Angkatan Laut berangkat ke Kuadran Selatan. Jadi membuang-buang waktu yang berharga untuk percakapan panjang bukanlah kepentingan siapapun. Akhirnya, kelima master pergi, meninggalkan Sunny dan Jet sendirian di ruang pertemuan. Ada ekspresi muram di wajahnya. Sunny menghela napas, lalu melirik atasannya. Aku tidak akan berbohong. Semua ini sepertinya sedikit berlebihan. Soul Reaper tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan acuh. Jangan terlalu khawatir. Kamu sudah memiliki pengalaman dan kualifikasi yang diperlukan untuk membuat sesuatu bekerja. Bukannya yang lain lebih siap untuk menangani sesuatu dari ruang lingkup itu. Di atas segalanya, kita akan membutuhkan kemampuan untuk belajar dengan cepat dan beradaptasi. Itulah bagaimana kita akan selamat dari bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dia menatap langit-langit dengan ekspresi serius. Nah, ketika Master Jet mengatakannya seperti itu. Ya, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk menghadapi tantangan rantai mimpi buruk. Para laskar lainnya mungkin lebih tua dan lebih berpengalaman, tetapi tidak ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Dengan tidak adanya pengalaman yang relevan,
kemampuan beradaptasi bisa dibilang lebih penting. Dalam hal itu, usianya yang masih muda dan pola pikirnya yang fleksibel bahkan bisa disebut sebagai keuntungan. Selain itu, Sunny selalu pandai beradaptasi dengan apapun. Soul Reaper berdiri dan memberi isyarat saat dia menuju pintu keluar. Ayo, mari kita selesaikan. Mereka pindah ke tingkat bunker yang berbeda, di mana semacam pusat administrasi telah didirikan dengan tergesa-gesa dalam beberapa minggu terakhir. Admin militer bahkan lebih sibuk daripada tentara di atas tanah. Suasana hiruk-pikuk, kekacauan yang nyaris tidak terkendali menggantung di udara saat ratusan perwira mencoba menyulap puluhan ribu masalah saat mereka mempersiapkan tentara untuk diberangkatkan. Mungkin karena ketergesaan ini, atau mungkin karena kehadiran Master Jet, pengurusan dokumen tidak memakan waktu lama. Yang mengejutkan Sunny, butuh waktu kurang dari setengah jam baginya untuk secara resmi menjadi agen pemerintah dan perwira tentara evakuasi pertama. Dia diberi pangkat kapten, bersama dengan semua status dan hak istimewanya. Sunny hanya bisa berkedip beberapa kali. Kapten Sunles. Sial, cincinnya bagus. Tanpa membuang waktu, mereka pindah ke level lain, di mana Sunny diberikan perlengkapan dasar yang sesuai dengan pangkatnya. Antara lain, ia juga menerima bodysuit hitam di mana-mana. Komunikatornya sudah menjadi model pemerintah tingkat tinggi, jadi itu hanya menerima peningkatan perangkat lunak yang ekstensif. Saat mereka menunggu semua prosedur rutin dilakukan, Sunny dan Master Jet diam-diam mendiskusikan bisnis. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Dia menatapnya untuk beberapa saat. Yah, kamu harus melakukan banyak hal untuk bersiap-siap ke Antartika. Jangan terlalu khawatir dan lakukan selangkah demi selangkah. Soul Reaper berhenti. Hal pertama yang pertama. Dalam beberapa hari ke depan, Anda harus membuat beberapa keputusan penting. Jangan terburu-buru dan benar-benar memikirkan masalah sebelum membuat pilihan. Namun, jangan menunggu terlalu lama. Semakin lama Anda mengambil, semakin sedikit waktu yang Anda miliki untuk menyelesaikan tugas lain. Dia menunjuk ke komunikatornya. Semua fitur dan izin yang diperlukan telah ditambahkan ke komunikasi Anda. Kredensial Anda juga harus ditambahkan ke dalam sistem, sehingga Anda dapat mengakses data melalui itu. Sunny memeriksa fitur-fitur baru yang ditambahkan ke sistem operasi komunikatornya dan mengangguk. Jadi, apa sebenarnya keputusan ini? Master Jet tersenyum. Pertama-tama kamu adalah perwira unit tempur elit sekarang. Anggota kompi irregular pertama berhak menerima bagian yang adil dari peralatan langka dan sumber daya berharga yang ditawarkan pemerintah. Konon, setiap kelompok itu unik dan memiliki tuntutan khusus. Untuk memastikan bahwa Anda dan prajurit Anda tidak hanya dilengkapi dengan peralatan yang hebat, tetapi juga yang paling cocok untuk mereka, sejumlah besar poin kontribusi telah ditambahkan ke saldo pribadi Anda. Dia menunjuk ke salah satu simbol di layar komunikatornya. Kohort Anda akan diberikan seperangkat aset dasar, tetapi selain itu, Anda akan dapat menyesuaikannya atau memperoleh peralatan tambahan sendiri. Anda dapat membaca dengan teliti apa yang ditawarkan logistik dan pasokan melalui antarmuka itu, serta klaim apapun yang Anda pilih. Tentu saja, inventaris yang tersedia untuk perusahaan irregular pertama jauh lebih kuat dan eksklusif daripada yang dapat diakses oleh unit biasa. Soul Reaper menghela nafas sedih. Apa yang Anda putuskan adalah kebijaksanaan Anda. Anda dapat memutuskan untuk meningkatkan peralatan pribadi Anda dengan alat yang kuat, kenangan, atau bahkan gema. Anda dapat memilih untuk melengkapi prajurit Anda dengan peralatan yang lebih baik.
Anda dapat menetapkan poin terbanyak untuk meningkatkan teknis secara komprehensif aset yang disediakan untuk kohort Anda. Sial, Anda bahkan dapat mengubah semua poin kontribusi menjadi kredit dan mentransfernya ke akun pribadi Anda. Bukan berarti saya menyarankan melakukan sesuatu seperti itu, tentu saja. Mata Sunny berkaca-kaca. Jika ada satu hal yang dia sukai, itu adalah menerima barang gratis. Bahkan jika sebagian besar poin kontribusi digunakan untuk memperkuat kelompoknya. Itu masih merupakan kesempatan besar untuk menenangkan keserakahannya. Dia yakin bahwa pemerintah memiliki banyak barang luar biasa di pundi-pundinya. Keputusan untuk mendaftar sudah mulai terlihat jauh lebih menarik. Namun, ada satu masalah. Dia menatap Master Jet dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa benar-benar menyempurnakan perlengkapan dan peralatan untuk kebutuhan kohortku jika aku tidak memiliki kohort. Benar, dia mengangguk. Memang, sebenarnya, itu adalah keputusan kedua. Budak bayangan bab 818 irregular, berkumpul. Master Jet menunjuk ke simbol baru lainnya di layar komunikatornya. Prosesnya pada dasarnya sama. Anda dapat berbelanja untuk anggota kohort melalui komunikasi Anda. Yah, tidak juga. Poin kontribusi tidak ada hubungannya dengan pemilihan, tentu saja. Ada tarikan pejuang kebangkitan elit yang telah ditransfer ke pelabuhan ini. Kompi irregular pertama memiliki hak prioritas untuk merekrut 42 dari mereka, 6 per kohort. Sebagai kapten termuda, Anda mendapatkan pilihan pertama. Sunny menatap layar, tenggelam dalam pikirannya. Jadi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memilih 6 Awaken yang akan menjadi prajuritnya selama kampanye Antartika. Dia tidak ragu bahwa masing-masing dari mereka adalah pejuang elit di antara pasukan pemerintah. Tetapi menjadi pejuang yang baik saja tidak cukup. Membuat kelompok yang kuat bukanlah prestasi kecil. Anggotanya tidak hanya harus mampu menarik beban mereka sendiri, tetapi juga memenuhi daftar panjang kebutuhan yang dimiliki oleh sebuah unit tempur. Hal ini terutama berlaku untuk 7 kelompok yang akan menjadi perusahaan irregular pertama, karena masing-masing dari mereka diharapkan untuk beroperasi secara mandiri. Dalam arti tertentu, pendekatan ini lebih familiar baginya. Terbangun melayani kekuatan besar dapat berspesialisasi dalam batas-batas unit mereka. Satu kelompok bisa melakukannya dengan sangat baik dalam pertempuran jarak dekat, tetapi tidak memiliki cara untuk memberikan kerusakan dari jarak jauh. Kelompok lain dapat berspesialisasi dalam menyerang secara eksklusif dari jarak jauh. Dengan bekerja sama, unit-unit yang berbeda ini mampu menopang kelemahan satu sama lain dan memungkinkan para prajurit untuk mengekspresikan kekuatan terbesar mereka. Kohort independen sangat berbeda. Meskipun bisa memiliki spesialisasi, itu harus lengkap dan unggul dalam berbagai aspek sesuai kebutuhan. Beginilah sebagian besar kohort di alam mimpi berfungsi, dan yang akrab dengan Sunny. Bagaimanapun, memilih 6 Awaken yang dapat memenuhi banyak peran sambil bersinergi satu sama lain adalah tugas yang menakutkan. Ada banyak faktor yang harus dia pertimbangkan. Dan setelah itu, dia harus mengambil alih komando orang-orang asing ini dan memimpin mereka ke pertempuran demi pertempuran. Kelangsungan hidup mereka adalah tanggung jawabnya. Kematian mereka, jika salah satu prajuritnya jatuh, akan menjadi hati nuraninya juga. Sunny menghela napas panjang, lalu menatap Master Jet. Ada saran? Ia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Tidak peduli seberapa bagus para elit ini, kamu akan tetap menjadi elemen inti dan senjata paling mematikan dari kohort. Jangan abaikan variabilitas,
tetapi pilih mereka yang aspeknya melengkapi milikmu. Sunni tersenyum. Itu tidak akan menjadi masalah. Saya mungkin tidak unggul dalam satu hal, tetapi pada saat yang sama, saya semacam orang serba bisa. Sementara aspek saya condong ke utilitas, saya bisa melakukan sedikit dari segalanya. Itu membuat saya kurang beruntung dalam beberapa situasi, tetapi itu juga berarti bahwa saya dapat bekerja dengan baik dengan berbagai macam kebangkitan. Siapapun dapat memperoleh manfaat dari keberadaan saya di sisi mereka, dan sebaliknya. Master Jet berpikir sejenak. Keserbagunaan adalah kekuatan tersendiri. Karena Anda tidak dibatasi oleh fokus yang sempit, tindakan terbaik adalah mengumpulkan kelompok petarung yang seimbang yang dapat merespons situasi apapun dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Itu akan benar-benar membuat pekerjaan saya sedikit lebih mudah, karena saya akan dapat mengirim kohort Anda untuk memecahkan berbagai masalah yang lebih luas. Dia berlama-lama sebentar, dan kemudian menambahkan, jika ada satu saran yang bisa saya berikan, itu untuk tidak mengabaikan utilitas yang mendukung kekuatan tempur langsung. Antartika. Tidak peduli seberapa siap kita pikir kita, itu akan menguji kita dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Hal-hal akan terjadi pergi salah, dan kemudian berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Mobilitas, kelangsungan hidup, ketahanan mental. Semua hal ini dan banyak lainnya mungkin ternyata jauh lebih penting daripada yang kita pikirkan. Ini juga akan menjadi kampanye yang panjang, kejam, dan menghukum. Ingat itu. Sunni menghela napas. Panjang, kejam, dan menghukum. Itulah gambaran dari sebagian besar pengalamannya dengan mantra mimpi buruk. Itu bukan hal baru. Dia menatap komunikatornya sebentar, lalu bertanya, bagaimana setelah aku mengumpulkan kohort? Sebagian besar tentara ini mungkin lebih tua dariku. Mereka juga pegawai pemerintah yang setia. Sementara aku adalah tentara bayaran-bayaran. Aku ragu mereka akan senang berada di bawah komando seseorang. Seperti saya, bukannya salah satu dari guru terhormat lainnya. Sol Reaper menggelengkan kepalanya. Kamu tidak sepenuhnya benar. Tentu, kamu lebih muda dari kapten lain di perusahaan kami. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kelemahan, tetapi pada saat yang sama, itu adalah tanda keunggulan dan potensi yang lebih besar. Lagi pula, tidak ada dari kita yang berhasil untuk mendaki sebelum menginjak usia 20. Saya dianggap sebagai anak ajaib, dan Anda mengalahkan rekor saya 5 tahun. Jadi, saya tidak berharap para prajurit ini menunjukkan keengganan untuk menghormati perintah Anda. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan nada serius, namun, ada perbedaan besar antara mampu mengeluarkan perintah dan mampu menginspirasi kepercayaan. Tidak ada metode mudah untuk membuat tentara Anda mengikuti Anda, tidak hanya mematuhi Anda. Anda harus menemukan cara untuk memenangkan kesetiaan mereka pada milikmu sendiri, Sunni. Master Jet tersenyum. Namun, menurutku itu tidak akan terlalu sulit. Begitu kita mencapai Antartika, semuanya akan beres. Pimpin mereka menuju kemenangan, pertahankan hidup mereka, dan mereka akan belajar mempercayaimu. Sunni berpikir sebentar, lalu mengangguk. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia mungkin menghadapi beberapa perlawanan di awal, tetapi pertempuran akan dengan cepat menyelesaikan semuanya. Entah dia akan memenangkan tentaranya, atau ketujuh dari mereka akan mati. Bagaimanapun, masalahnya akan hilang. Sol Reaper mencengkeram bahunya sebentar, lalu berkata, ngomong-ngomong, kurasa kamu belum perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu punya banyak masalah lain untuk diselesaikan.
Tidak peduli seberapa profesional dan siapnya orang-orang ini, membentuk kelompok yang kuat membutuhkan lebih dari sekadar mengumpulkan semua anggotanya. Kamu semua harus belajar bagaimana bertarung berdampingan dan memanfaatkan kekuatan unik Anda untuk membentuk sinergi yang baik. Yah, saya tidak perlu memberitahu Anda. Anda bukan pemula. Sunny menggaruk belakang kepalanya. Ya, aku punya pengalaman dengan itu. Dia menghela nafas. Ingatlah bahwa Anda hanya akan memiliki 3, mungkin 4 minggu lagi untuk bersiap. Itu tidak cukup waktu untuk memperdalam tingkat kerja sama kelompok, tetapi lakukan sebanyak yang Anda bisa. Akan ada fasilitas pelatihan yang tepat di atas kapal, jadi jangan berhenti bekerja sampai kita mendarat. Sunny menatapnya dengan ekspresi serius. Aku tidak mau. Master Jet mengangguk, lalu melambaikan tangan. Yah, aku yakin kamu punya cukup banyak hal untuk dipikirkan. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melakukannya. Jangan terlalu lama memutuskan siapa yang ingin kamu rekrut. Semakin cepat kamu menyelesaikannya, semakin cepat kamu dapat mulai membawa kelompok untuk membentuk dan menghabiskan poin kontribusi yang manis itu. Dia tersenyum dan melihat saat dia berbalik dan menghilang ke salah satu koridor bunker bawah tanah. Kemudian, Sunny menunduk dan mengamati layar komunikatornya. Dia memang punya banyak hal untuk dipikirkan. Budak Bayangan bab 819 Paduan Binatang. Kamar yang disediakan untuk Sunny jauh dari kabin mewah yang dia nikmati di kereta. Itu kecil, sederhana, dan tidak memiliki jendela karena terletak jauh di bawah tanah. Perancang bunker militer bahkan tidak memasang bunker palsu, sehingga dindingnya tidak memiliki proyeksi luar yang seperti aslinya. Bukannya Sunny peduli dengan hal-hal seperti itu. Faktanya, dia sangat menyukai sifat padat dari tempat tinggal sementaranya. Mungkin segalanya akan berbeda jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri ke permukaan dengan bantuan shadow step, tetapi sejak dia melakukannya, ketakutan terkubur di bawah bertenton batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya tidak terlalu mengganggunya. Ruangan itu mengingatkannya pada sarangnya yang tersembunyi di reruntuhan katedral kota kegelapan, yang merupakan bonus yang menyenangkan. Duduk di ranjang sempit, Sunny menghela napas dan memproyeksikan layar komunikatornya ke dinding seberang. Bersandar ke belakang, dia kemudian melamun selama beberapa menit. Di hari berikutnya atau lebih, dia harus membuat banyak keputusan penting. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Sementara tugas itu tampak menakutkan, dia agak bersemangat untuk memulai. Ini seperti bermain game, hanya tanpa pos pemeriksaan dan nyawa manusia nyata yang dipertaruhkan. Termasuk milikku. Jadi, sebenarnya, saya kira tidak ada yang seperti game. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengenalkan dirinya dengan kumpulan aset default yang disediakan untuk kelompoknya di masa depan oleh pemerintah. Susunan perlengkapan dan peralatan premium yang murah hati dan sangat dioptimalkan ini mencakup segalanya untuk memenuhi kebutuhan dasar unitnya selama penempatan mereka di Antartika. Mulai dari pakaian luar termoregulasi hingga peralatan medis spelltech yang tak ternilai dan seterusnya. Inti dari set itu, tanpa diragukan lagi, adalah pengangkut personel segala medan canggih yang akan berfungsi sebagai rumah mobil kelompoknya di masa depan. Kendaraan pengangkut lapis baja berat ini menyerupai campuran sudut berteknologi tinggi antara kura-kura dan badak. Tentu saja, Sunny hanya tahu apa itu badak karena dia telah mencari binatang yang telah punah itu setelah mengetahui bahwa APC dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai rhino. Sulit dipercaya bahwa benda besar itu adalah binatang yang sebenarnya dan bukan makhluk mimpi buruk yang aneh.
Terlepas dari ukurannya yang luar biasa dan lapis baja yang tebal, pengangkut personel lapis baja Rhino mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa melintasi berbagai medan. Bahkan bisa mendaki gunung tanpa terlalu banyak masalah, asalkan pengemudinya tahu apa yang mereka lakukan. Varian lanjutan yang disediakan untuk kelompok First Irregular Company juga dimodifikasi dengan baju besi yang lebih kuat, mesin yang sangat kuat, internal yang ditingkatkan, dan setelan komunikasi dan komando yang canggih. Tentu saja, selalu ada ruang untuk perbaikan. Faktanya, antarmuka menawarkan banyak peluang kepada Sunny untuk meningkatkan APC lebih jauh. Namun, augmentasi tambahan ini akan membuatnya kehilangan banyak poin kontribusi. Tetap saja, dia cenderung percaya bahwa mereka akan sepadan. Kendaraan lapis baja tidak hanya akan bertanggung jawab untuk menjaga mobilitas kohotnya, tetapi juga akan berfungsi sebagai inti logistik dari penempatan mereka. Kepentingannya sudah terlihat karena default set aset yang disediakan oleh pemerintah didasarkan pada daya dukungnya. Petugas logistik dan pasokan yang bertugas menyusun rangkaian perlengkapan ini tentu saja tidak mengenal covetous cover. Berkat dadanya yang bergigi setia, Sunny akan mampu menggandakan ruang penyimpanan kohotnya. Itu saja memberinya banyak fleksibilitas sejauh menyangkut pengeluaran poin kontribusi untuk perlengkapan tambahan. Teknologi itu penting, namun, itu juga tidak bisa diandalkan. Guides dikenal mengacaukan teknologi dengan berbagai cara. Kendaraan militer tentu saja menyertakan beberapa tindakan untuk meminimalkan efek itu, tetapi masih bijaksana baginya untuk meningkatkan aspek ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika puluhan, atau bahkan ratusan guides muncul di area sekitar APC pada saat yang bersamaan. Novel USB.com. Namun, itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan Sunny nanti. Sekarang dia tahu apa yang dia hadapi, dia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kebangkitan seperti apa yang ingin dia rekrut. Menutup satu antarmuka dan membuka yang lain, dia menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Itu tidak akan mudah. Tak lama kemudian, ratusan dokumen singkat ada di depannya, masing-masing berisi file personel dari salah satu prajurit kebangkitan terbaik yang ditempatkan di pelabuhan. Sebagian besar dari mereka akan ditugaskan ke unit lain, sementara 42 akan menjadi anggota elit First Irregular Company. 6 dari mereka akan menjadi bawahannya sendiri. Untuk sementara, Sunny dilumpuhkan oleh semua pilihan itu. Setiap berkas berisi deskripsi aspek dan kemampuan yang dibangkitkan, catatan layanan mereka, dan profil psikologis, serta keterampilan dan spesialisasi tambahan yang mungkin telah dikuasai prajurit dan informasi lainnya. Tugasnya adalah memilih 6 prajurit yang tidak hanya terdiri dari kelompok yang lengkap dan melengkapi kekuatannya sendiri, tetapi juga bekerja dengan baik satu sama lain baik dalam hal kemampuan tempur dan kompatibilitas interpersonal. Yang pertama sudah cukup keras, tapi yang terakhir membuatnya pusing. Untungnya, sangat sedikit orang yang bekerja untuk pemerintah yang memiliki kepribadian pelawan dan antisosial. Orang-orang yang memilih kehidupan pelayanan cenderung memiliki tingkat persetujuan tertentu menurut definisi. Tidak seperti Sunny. Dia pelawan dan cukup antisosial untuk mengimbangi keramahan mereka sendirian. Sayangnya, satu hal yang tidak dimasukkan dalam file tersebut adalah informasi terperinci tentang kelemahan para prajurit elit ini. Bahkan pegawai pemerintah pun tidak merasa nyaman berbagi hal seperti itu dengan majikan mereka. Setiap file hanya menyebutkan seberapa parah flaw dinilai melalui pengamatan pasif, dan kadang-kadang evaluasi perkiraan efek spesifiknya.
Sayang sekali. Cacat yang cukup serius dapat menggagalkan rencana pertempuran apapun. Karena penasaran, Sunny melihat berkas Kapten Ascended lainnya, Vandal, Mustang, Queen, Knight, dan Pride juga. File mereka juga ada di sana, meskipun dalam versi yang jauh lebih disunting. Membaca sedikit yang tersisa tidak terhapus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul. Menakjubkan. File pribadi Master Jet bahkan lebih tidak jelas. Hampir semua hal kecuali namanya dan rank disamarkan. Berkasnya sendiri agak pendek dan sebagian besar terdiri dari tanda tanya. Entah pemerintah benar-benar tahu sedikit tentang dia, atau hanya memilih untuk tidak menunjukkan seberapa baik mereka mendapat informasi. Ya, setidaknya tinggi badanku benar. Sunny menutup file itu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menunda tugas lebih jauh. Dia berada di malam yang panjang dan tidak bisa tidur. Budak bayangan bab 820 pentingnya utilitas. Sunny tahu apa yang dia butuhkan, kurang lebih. Beberapa pejuang garis depan, beberapa spesialis jarak jauh, seseorang untuk memberikan utilitas. Seorang tabib, idealnya, meskipun di antara para elit ini, jumlahnya terlalu sedikit. Untungnya, Sunny sendiri memiliki berbagai macam kemampuan serbaguna yang dapat memenuhi banyak kebutuhan kelompok. Dia mampu bertarung dari jarak dekat atau jarak jauh. Dia bisa mengintai atau mengapit musuh dengan menggunakan shadow step. Dia bisa menggunakan manipulasi bayangan untuk menyelesaikan banyak tugas. Tetap saja, mencakup semua hal mendasar tidaklah cukup. Kampanye Antartika menjanjikan akan berlangsung lama dan melelahkan, bahkan mungkin tak tertahankan. Dia tidak ragu bahwa mereka akan menghadapi semua jenis makhluk mimpi buruk, mulai dari darat hingga udara hingga air. Beberapa dari mereka akan mencoba dan membunuh mereka dengan kekuatan brutal, beberapa akan menggunakan cara yang lebih berbahaya. Untuk memastikan peluang terbaik untuk bertahan hidup, kohort harus kuat, seimbang, dan mampu mencapai lebih dari yang disarankan oleh jumlah bagiannya. Mereka harus bisa bekerja sama dan menanggapi segala macam ancaman. Bahkan dengan beberapa ratus kandidat, dia tidak yakin bagaimana mungkin membangun sesuatu yang sekuat kelompoknya sendiri, baik di Forgotten Shore maupun Chain Isles. Hal pertama yang haus. Meskipun beberapa akan tergoda untuk melakukan serangan yang haus akan pembangkit tenaga listrik, Sunny membuat pendapat yang berbeda. Dia memfilter berkas-berkas, membiarkan hanya berkas-berkas dari aspek utilitas yang bangkit yang tersisa. Master Jet benar. Meskipun kekuatan tempur murni sangat penting, perang sering kali kalah atau dimenangkan di medan perang. Bagi Sunny, utilitas sama pentingnya. Pengalamannya sendiri menegaskan hal itu. Kembali ke Forgotten Shore, petarung seperti Nevis dan Kester bersinar sangat terang sehingga semua orang memperhatikan mereka. Orang-orang seperti Sunny dan Casey kurang lebih tidak diperhatikan. Namun, mereka telah berkontribusi banyak, jika tidak lebih, untuk kelangsungan hidup kelompok itu. Ya, mereka yang memiliki aspek tempur murni memainkan peran lebih besar dalam konfrontasi langsung dengan makhluk mimpi buruk. Namun, hanya karena Sunny telah mengintai ke depan, mereka mampu menghindari pertempuran dengan kawanan kekejian yang akan membuat mereka kewalahan dalam sekejap. Intuisi Casey yang luar biasa dan kedekatannya dengan Wahyu telah menyelamatkan mereka berkali-kali untuk dihitung. Itu telah membantu kelompok itu menghindari bahaya mematikan yang seringkali tidak terlihat, apalagi dibunuh dengan pisau. Tidak cukup memperhatikan utilitas akan menjadi kesalahan besar.
Lebih dari itu, pilihan ini akan memungkinkan Sunni untuk memilih sendiri anggota kelompok lain agar sesuai dengan situasi selanjutnya. Keputusan pertama akan memperluas dan menentukan fondasi kelompok, membuat sisanya lebih mudah dibuat. Dia menghabiskan banyak waktu membaca lusinan dokumen. Ada semua jenis kebangkitan berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa. Akhirnya, Sunni mempersempit seleksi menjadi hanya 3 kandidat yang paling menarik. Kebangkitan yang matang dan berpengalaman menarik perhatiannya karena kemampuan untuk bergerak dan membentuk bumi seolah-olah itu adalah cairan. Dan kemudian dengan cepat mengubahnya kembali menjadi padat. Dengan bantuannya, kelompok itu akan dapat benar-benar membentuk medan perang untuk menumpuk peluang demi keuntungan mereka. Sementara kemampuan itu terlalu lambat dan lemah untuk memberikan kerusakan langsung, Sunni bisa membayangkan membangun semua jenis corong, tembok pertahanan, dan parit dengan bantuan pria itu. Sial, dalam situasi tertentu, mereka bahkan bisa mengubah tanah menjadi pasir apung, menjebak banyak kekejian atau setidaknya mengurangi mobilitas musuh. Mobilitas mereka sendiri juga menjadi masalah. Tidak peduli seberapa serbaguna badak itu, akan ada situasi, tanpa keraguan, di mana kemampuan manuvernya yang luar biasa di segala medan akan gagal. Kemampuan untuk membuat jalan akan sangat berguna pada saat itu. Elit pemerintah lainnya tampak lebih berguna. Pria jangkung dan atletis ini mampu menciptakan celah spasial jarak pendek yang stabil. Pada dasarnya, dia bisa mengizinkan para pejuang dari kelompok itu untuk berteleportasi di sekitar medan perang tanpa mendapat hukuman. Sunni tidak perlu berpikir panjang untuk memahami betapa hebatnya kemampuan ini. Dia telah menggunakan shadow step untuk mengalahkan musuhnya berkali-kali, dan memberikan keuntungan yang sama ke seluruh kelompok adalah alat yang sangat kuat. Astaga, dia bahkan tidak perlu mengirim orang melewati celah ini. Melempar granat spell tag atau manifestasi dari aspek ability akan mendatangkan malapetaka di antara musuh juga. Kandidat ketiga adalah seorang wanita muda dengan rambut seperti tikus dan wajah sederhana. Kemampuannya tampak kurang kuat dibandingkan kedua pria itu, tetapi juga bisa sangat berguna dalam situasi yang tepat. Sama seperti Casey, wanita muda itu memiliki ketertarikan pada wahyu, baik itu yang jauh lebih rendah. Meskipun dia tidak dapat bersaing dengan Song of the Fallen dalam aplikasi yang luas, fokus sempit dari aspeknya mampu memberikan hasil yang lebih gamblang. Wanita muda itu mampu melihat kelemahan dan kerentanan makhluk hidup, serta berbagi persepsi visual di antara beberapa orang. Dia, juga, secara komprehensif dapat meningkatkan keefektifan pertempuran kohort, meskipun dengan cara yang tidak langsung. Sunni menghabiskan waktu lama menatap ketiga berkas itu. Mana yang harus dia pilih? Masing-masing memiliki nilai luar biasa di matanya. Dia bahkan tergoda untuk mengklaim ketiganya. Tapi tidak. Meskipun Sunni tidak buta akan pentingnya utilitas, dia membutuhkan petarung yang kuat untuk memanfaatkannya. Tanpa kekuatan ofensif, kohort tidak akan bisa bertindak berdasarkan peluang yang diberikan. Plus, aspeknya sendiri sudah condong ke utilitas. Akhirnya, dia membubarkan berkas kedua pria itu dan hanya menyisakan gambar wanita muda yang lemah lembut dengan rambut seperti tikus di dinding. Kim yang terbangun. Semakin Sunni menatap potretnya, semakin dia yakin akan pilihannya. Ya, kandidat pertama bisa membentuk medan perang untuk keuntungan mereka. Tapi Sunni mampu mencapainya sendiri dengan bantuan Shadow Manifestation. Ya, kandidat kedua dapat memberikan fleksibilitas taktis yang tak terlukiskan kepada kelompok tersebut.
Namun, jarak pendek dan sifat stasioner dari celah spasial tidak mudah dieksploitasi dalam kekacauan pertempuran yang kacau dan tidak dapat diprediksi. Di sisi lain, Kim yang terbangun dapat memberikan dorongan yang kuat untuk tindakan ofensif apapun. Kemampuannya bersinergi dengan berbagai macam aspek, termasuk milik Sunni. Lebih dari itu, tidak seperti dua prajurit lainnya, kekuatannya meningkat dengan ancaman. Mampu membuat dinding batu tidak berguna jika musuh bisa mengubah batu menjadi debu. Mampu menyerang kekejian dari sayap tidak akan menghasilkan apa-apa jika kekejian itu memiliki pangkat yang cukup tinggi untuk menjadi kebal terhadap senjata yang bangkit. Mampu melihat kerentanan musuh, bagaimanapun, akan menjadi keuntungan bagi kelompok tidak peduli seberapa kuat musuh yang mereka hadapi. Faktanya, semakin mengerikan musuh mereka, semakin penting kemampuan Kim yang bangkit. Ada juga alasan lain yang jauh lebih sederhana mengapa Sunni memutuskan untuk memilih kandidat ketiga. Wanita muda itu dapat berbagi persepsi visual di antara banyak orang. Antartika, sementara itu, menikmati malam tanpa gangguan yang berlangsung selama beberapa bulan. Artinya adalah bahwa kompi irregular pertama akan bertempur dalam kegelapan yang hampir sepenuhnya selama setidaknya 4 bulan setelah tiba di kuadran selatan. Meskipun masalah ini dapat diselesaikan dengan teknologi, ada solusi yang lebih baik dan lebih andal. Sunni dapat melihat dalam kegelapan, dan dengan bantuan Kim yang bangkit, prajuritnya juga akan berbagi kemampuan ini. Dia melihat berkas itu untuk terakhir kalinya dan mengangguk. Bagus. Wanita muda ini akan menjadi landasan pertama dari kelompoknya.